Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di channel kita bersama Junaidi Tukang. Di sini saya akan berbagi tutorial tentang pengalaman saya sobat sekalian, bagaimana cara memotong pintu. Ini yang trik yang kedua ya. Jadi yang saya potong nanti adalah bagian bawah dan bagian atas. Kebetulan di sini panjangnya adalah 6 cm. 6 cm dari bawah lantai. Di sini granit sobat sekalian ya. Karena kemarin waktu masang pintu ini adalah belum dikasih granit, makanya dipepetin bawah supaya tidak ada tikus. Nah sekarang sudah dipasang lantai granit, sehingga kita harus motong, dan tingginya sangat lumayan seperti 6 cm. Nah kemudian yang jadi masalah ya, ketika kita mau lepas pintu ini sobat sekalian, pakai obeng itu tidak bisa sobat sekalian ya. Kita lepas engselnya tidak bisa sobat sekalian, karena posisinya itu adalah kurang dari 45 derajat ya, sehingga kita harus pakai obeng itu bentuk L. Namun saya bukan pakai cara ngelepas yang seperti itu sobat sekalian, bautnya sekurnya nanti aja. Jadi cara saya seperti ini sobat sekalian ya. Apabila sobat mengalami kejadian seperti ini, maka kita lepas saja engselnya dari dalam. Kita tutup pintunya, kemudian kita lepas engselnya dari dalam, dari atas dan bawah ya. Kita lepas semuanya. Jadi cara yang lepas itu di sini saya pakai obeng seperti ini, obeng yang kita pakai yang min. Kemudian pakai palunya palu karet biar tidak pecah obengnya. Kemudian setelah itu kita buka tutupnya engsel. Jadi sekarang itu engsel di tempat saya ini cuma tutup aja, tutup atas dan bawah. Nah ini sudah aku lepas ini. Ini tutup bawah kita lepas, kemudian kita buka lagi, kita congkel, kita pukul dengan palu karet ini yang atas sobat sekalian ya. Dan ini cukup mudah aja. Dan ini biasanya kayak ada grease-nya ya, kayak ada lemnya, tapi tidak lengket betul. Cuman supaya licin aja, supaya tidak bunyi mungkin ya. Dikasih grease kayak sejenis grease sobat sekalian ya. Kalau bahasa Jawanya gemuk. Nah, ini bawah sudah dilepas, kemudian atas kemudian lepas. Nah, setelah kita lepas, maka kita menggunakan yaitu pakunya sekitar ini 4 in sobat sekalian ya. Kita balik pakunya, baru itu kita palu dari atas, kita keluarkan besinya sobat sekalian ya, asnya yang sebagai kekuatan di engsel itu kita keluarin. Nah ini sobat sekalian ya. Setelah bisa keluar, ini mengandung grease sobat sekalian ya, mengandung kayak gemuk itu. Kita sisihkan. Nah setelah bawah selesai kita lepas, kemudian kita injak di atas. Yang di atas sama persis juga sobat sekalian, perlakuannya sama. Kita lepas tutupnya bawah. Setelah kita lepas bawah, kemudian kita lepas tutupnya atas. Kemudian kita keluarin paku yang di dalam, yaitu as, menggunakan paku 4 ini misalnya 3 atau 4, cuman pakunya harus kita balik sobat sekalian, jangan yang lancip, yang payungnya ini yang kita pakai, atau dari atas dari bawah itu sama aja sebenarnya. Pakunya itu maksudnya mengeluarkan itunya. Kalau saya yang atas ini dari bawah biar enak, karena saya tidak pakai kursi sobat sekalian ya. Kemudian ini sudah keluar. Nah sudah keluar, jadi di antara engsel itu ada kayak sejenis ring sobat sekalian, itu harus kita amankan dulu. Nah itu ada berapa, 4 ring atau berapa itu ya, itu supaya bisa muter itu engsel itu ada ring-ringnya. Kemudian setelah itu bisa kita lepas sobat sekalian ya, pintunya kita bisa lepas dengan cara perlahan-lahan. Karena di sini saya pakai pintu ulin, jadi kalau melepasnya itu harus selalu antisipasi. Kita jaga tangan kita jaga kaki kita, jangan sampai terkena pintu sobat sekalian ya, dan harus perlahan-lahan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sobat sekalian ya, supaya kami selalu setia untuk membuat video-video selanjutnya. Oke sobat sekalian, ini pintu sudah selesai untuk kita lepas. Selanjutnya kita potong
Jadi di sini saya akan motongnya dari bawah dulu sebajikan ya. Setelah kita ukur dengan potongan 6 cm, maka saya bagi dua, saya potong yaitu 3 cm dari bawah dulu sobat sekalian. Ini kita sudah ukur 3 cm, kemudian selanjutnya akan kita garis dengan spidol sobat sekalian. Kemudian setelah kita garis, maka pintu siap akan kita potong sobat sekalian. Di sini saya menggunakan circular saw ya sobat sekalian ya, merek modern dengan tipe M2650 1050 watt. Jadi dalam pemotongan ini sobat sekalian yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus melihat garisnya. Jadi motong kita harus ngikutin garis yang sudah kita garis tadi sebenarnya, supaya nanti hasilnya bisa lurus, tidak bengkok sobat sekalian. Dan dalam pemotongan ini kita sarankan juga untuk menggunakan safety, sarung tangan, kemudian topi tidak kotor kepala kita, kemudian hidung kita juga yang paling utama sobat sekalian, dan telinga kita. Di sini saya pakai sumpel, apa itu namanya, tisu kalau tidak salah sebenarnya. Terus selanjutnya karena garis ini belum kita pasang, maka kita pasang dulu granitnya di depan pintu sebenarnya. Sebenarnya ini saya pemasangan awal itu sebenarnya titik utamanya dari depan pintu sebenarnya ya. Namun tidak langsung saya pasang karena pintunya belum saya potong, karena perihal ada waktu yang kurang lama, ini waktu saya kurang lama kemarin sehingga tidak saya pasang duluan. Nomor 3 duluan kemarin yang saya pasang duluan granitnya, dan ketika saya memotong pintu baru saya pasang seperti ini. Kemudian dalam pemasangan granit ini sobat sekalian perlu kita perhatikan bahwa titik tengahnya itu harus benar-benar di tengah. Kemudian tingginya juga harus sesuai dengan benang yang ada di depan. Ini depan sebenarnya saya kasih benang sobat sekalian, tidak begitu kelihatan. Kemudian setelah kiranya sudah lurus, maka agar lebih aman lagi, maka kita kasih water pass. Kita timbang sobat sekalian ya, sudah yakin lurus atau belum. Kalau kiranya kita sudah yakin lurus, maka pintu akan kita angkat lagi. Kita mau mal lagi yang atas sobat sekalian, kita mau motong yang bagian atas, yang bawah kan sudah. Kemudian yang bagian atas ini saya tempelkan dulu ya, ini tempelkan sesuai dengan nempel engselnya itu. Kiranya sudah nempel, maka akan kita garis sobat sekalian yang di atas. Nah ini yang mau kita potong, yang setelah kita garis ini sobat sekalian, supaya hasilnya nanti pas, tidak longgar dan tidak terlalu kencang. Kemudian setelah kita garis, maka akan siap kita potong. Dan dalam pemotongan ini sobat sekalian ya, kita agak masukkan lagi dari garis, jangan dipasang garis. Di sini saya lebihkan. Jadi misalkan yang kita potong 3 cm, saya potong 3 cm sekian mili, pokoknya jangan kena garis, agak di ya motongnya itu, biar enggak nanti pintunya bisa dibuka sobat sekalian. Jadi motongnya agak dilebihin motongnya. Setelah kita potong selesai ini, maka kita mal juga ini engselnya, ini taruh di mana, saya garis, kemudian saya lubangin pakai spidol, tempat bautnya di mana lah. Setelah itu maka kita pahat, pasti nanti akan turun sobat sekalian ya, kita harus mahat lagi. Dan nanti pasti ada apa itu namanya, pintu kita ini, daun pintu kita ini pasti nanti akan ada lubangnya yang atas. Ini kan yang kita bobok, ini kan yang bawah, jadi nanti yang atas nanti kelihatan lubang. Tapi jangan khawatir sobat sekalian ya, ini sebenarnya nanti
yang lubang itu bisa kita tutupin dengan menggunakan sisa tai geraji itu sobat sekalian ya. Kita kasih lem fork, lem kayu, kemudian kita tempel. Kemudian setelah kering baru kita amplas. Namun di sini saya belum tempel, sementara pasang dulu. Terkait dengan waktu ini saya belum ada waktu yang panjang ini sobat sekalian ya, maka saya yang penting sudah saya pasang ini pintu, sudah bisa dibuka dan tutup, dan sudah sementara itu saja sebetulnya. Begitu jika yang di bawah sesuai dengan ukuran kita tadi, maka kita pahat sesuai dengan ukuran yang sudah kita mal tadi pakai engsel tadi sebetulnya. Oke sobat sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya sebetulnya ya, supaya saya semangat sebetulnya dalam membuat video-video selanjutnya. Setelah kita pahat untuk engsel ini sobat sekalian ya, sesuai dengan titik-titik yang saya kasih spidol tadi, maka di situ saya bor untuk lubang bautnya sobat sekalian ya. Di ini saya menggunakan paku ngebornya sobat sekalian ya, biar press dengan baut. Tapi sobat sekalian bisa juga menggunakan bor yang beli di toko itu, jadi cepat itu, seret langsung tembus. Nah, di sini saya menggunakan paku bornya itu, maksudnya mata bornya saya menggunakan paku, sekitar pakunya itu kalau tidak salah itu 2,5 in. Pokoknya pakunya itu ya sebesar bautnya itu sobat sekalian ya, cari aja. Paku ukuran 45 sobat sekalian ya. Intinya baut sama paku itu harus sama. Kalaupun kegedean bornya, nanti kita bisa sumpelin tusuk gigi. Baru kita potong tusuk gigi sesuai dengan dalamannya itu, baru kita masukin baut itu. Kita baut itu akan kencang sobat sekalian. Dan ini saya menggunakan bor yang sederhana aja sobat sekalian ya. Yang penting manfaatnya sobat sekalian. Setelah kita selesai bor ini sobat sekalian, maka kita baut di kusen maupun di daun jendela. Nah, itu lubang yang di atas engsel itu sobat sekalian yang perlu nanti kita tempel. Cuman di sini saya belum sempat nempel. Kita prioritaskan dulu yang penting terpasang pintunya sobat sekalian. Dan ketika sudah terpasang semua, maka hasilnya seperti ini sobat sekalian. Nah, pintu bisa ditutup, pintu bisa dibuka, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Demikian sobat sekalian tutorial dari kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.